صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير الواصفين والصلاة والسلام على من نسخ دينه أديان الكفرة والطالعين وعلى آله وأصحابه الذين كانوا بالتمسك بشريعة الصالحين أما بعد. Sama-sama kita muliakan Dewan Guru Majelis Ilmu Qobah serta seluruh pengurus jamaah, wabil khusus kepada Ketua Pembina. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keinginan, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita ikuti lantunan sholat Nabi yang dipandu oleh Beb Supriyatna. Padanya dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karmi. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana Muhammadun syahidul darbaini wattaqalain wal fariqaini min urbin wa min azamin. Waghfir lana والأني والتعبيد والتحقيق والرقى والنقى والهب والهكم. Saudara-saudaraku jamaah Qobah yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama buka mata hati kita tenangkan jiwa dan raga kita, kita resapi penjelasan hadis berterima salawat yang disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Maulana. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, semua alhamdulillah walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang selalu memberikan segala kebaikan kepada kita, Allah yang terus menjaga kita. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang paling mulia ini sekaligus mensyukuri
menikmati apa yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita, Nabi yang harus kita jadikan contoh, Nabi yang terus kita jadikan segala kebaikan-kebaikannya menjadi jalan hidup kita, dan mudah-mudahan syafaat beliau, syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kita ini dalam hidup ini berada dalam kenikmatan, sesusah apapun tetap kita dalam kenikmatan. Makanya tidak ada alasan mengeluh sebetulnya. Tidak ada alasan kita tidak bisa menikmati apa yang Allah berikan. Kenapa kita tidak merasa hidup ini nyaman, enak? Karena memang ada yang hilang pada kita, yaitu kita kurang pandai bersyukur. Jadi ketika kita menjalani hidup ini dengan segala kesulitan, sebut saja, itu tetap dalam kenikmatan. Karena apa yang terjadi? Cara Allah supaya kita selalu menyandarkan diri hanya kepada Allah. Kalau dibandingkan begini, orang susah sama orang kaya, ya, orang susah sama orang kaya itu ingat sama Allah mestinya lebih banyak yang mana? Mestinya yang susah gitu ya. Kalau udah kaya ya nggak ingat sama Allah juga udah larinya kenceng. Kira-kira begitu. Ya. Maka sebetulnya tidak ada yang harus kita keluhkan. Kalaupun terjadi masalah, sebenarnya masalah yang buat diri kita sendiri. Kita mencret misalnya. Kenapa mencret? Habis makan sambal ya. Bukannya makan sambal dia yang mencret ente, kan nggak mungkin. Seperti itu sebetulnya. Maka kesusahan kita, keresahan kita, kesedihan kita itu sebetulnya apa yang menyebabkannya itu harus dicari. Ketika Rasulullah bersama Abu Bakar di Gua Hira, yang waktu itu mau hijrah dari Makkah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy terus mengejarnya, ya. Lalu hampir ketahuan oleh orang kafir Quraisy, sehingga sampai Abu Bakar ketakutan. Tapi kata Rasulullah apa? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Jadi kalau dalam kesulitan kita bersama Allah, Masya Allah, nikmat betul. Apalagi dalam kemudahan. Ya. Makanya seberapapun yang ada pada kita, itulah kenikmatan. Dan lenyapnya kenikmatan itu karena kita tidak pandai mensyukurinya. Jadi kalau nyari duit pengennya dapat banyak, dapat dikit. Nah, gimana dapat banyak? Yang jadi masalah dapat banyaknya ngakalin orang. Kalau dapat banyak halal, Masya Allah. Ketika kita mau berpikir harus dapat banyak, tapi dalam pikiran kita ngakalin orang, nipu orang, bohongin orang. Dapat banyak bisa jadi, tapi dapat banyak dengan cara begitu pasti
tidak akan menikmatinya. Ya memang teori sedikit bersyukur lebih baik daripada banyak kufur. Agak susah memahaminya. Ya, sedikit bersyukur, banyak tapi kufur, seperti susah memahaminya. Maunya banyak syukur, itu yang susah. Ya, yang ada justru adalah tadi ingin banyak tapi kufur karena mencarinya dengan tidak sesuai apa yang Allah perintahkan. Ma'adumat nikmatullah ala abdin ilastaddat alaihi ma'unatun nas. Faman lam yahtamil tilkal ma'unah faqad arrada tilkal nikmah lizzawal. Tidak sekali-kali bertambah besar nikmat Allah kepada seseorang, melainkan makin bertambah berat pula beban nafkah orang yang ditanggungnya. Karena itu, siapa yang tidak mampu memikul nafkah tersebut, berarti nikmat yang diperolehnya itu terancam punah. Dulu waktu gajinya seperti ini, dia kredit motor. Lalu naik gajinya, kredit mobil. Lalu naik gajinya, kredit rumah. Naik gajinya lagi, kawin lagi. Kira-kira begitu. Ya. Jadi hidup ini selalu dikejar-kejar oleh urusan dunia sehingga tidak pernah merasa cukup. Padahal begitu dia gaji sekian, kredit motor, nambah gaji, tetap dia istiqomah dulu, motor dulu, bahkan mungkin dia nambah aset dulu. Ya. Jadi biasanya lebih kepada konsumtif. Nah, maka akhirnya hidup ini semakin berat. Semakin berat. Tambah gaji, gaya hidupnya berubah. Nah, kalau ini terjadi pada kita, akhirnya kita tidak pernah bisa menikmati apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena yang ada ini tidak dijadikan sebagai satu jalan. Kalau kemarin punya duit 100.000, mestinya aman. 100.000 biasanya rokok sebungkus, 2 bungkus dia nambah. Naik gajinya 200.000, 3 bungkus. Biasa ngopinya di tempat biasa, pindah ke kafe. Gitu ya. Itulah keadaan manusia yang terjebak. Nah, makanya sekarang apa yang sudah Allah berikan kepada kita itu semua tetap harus dikembalikan kepada Allah. Saya kasih contoh, Allah memberikan kesehatan kepada kita. Bagaimanapun kesehatan itu kita gunakan maksimal untuk ibadah. Allah berikan rezeki fulus, uang kepada kita. Sebesar apapun atau sekecil apapun tetap kita harus memberikannya kepada Allah. Dapat 100.000 mungkin infaknya cuma 5.000 misalnya. Dapat 50.000 berarti infaknya 2.000. Dapat 1 juta mungkin infaknya 10.000. Begitu berikutnya. Tidak ada kata tidak mau berbuat setelah Allah memberikan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak pernah membebani hambanya kecuali apa yang sudah Allah berikan kepada hamba itu. Diberikan uang sekian tetap berinfak, diberikan sekian tetap dia berinfak, diberikan sekian tetap berinfak. Tidak ada kata tidak, karena Allah sudah memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang Allah
berikan. Jangan ngitung harta orang. Iya, dia mau infaknya gede, duitnya banyak. Emang ente nggak dikasih sama Allah? Ya, dikasih, tapi kan saya mah dikit, nggak kayak dia banyak. Dia dikasih banyak, maka infaknya lebih banyak. Ente dikasih segini, tetap berinfak. Ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Ya. Kalaupun kita tidak maksimal melakukan kebaikan dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita, jangan sampai tidak sama sekali. Karena kalau kita terjebak oleh apa yang ada pada kita, sehingga kita tidak pandai mensyukurinya. Kalau kita tidak pandai mensyukurinya, kata Allah, inna adzabi lasyadid. Maka alhamdulillah hadir di majlis taklim. Setelah ini sama-sama kita sholat. Setelah itu kita sarapan. Masya Allah. Ya, apalagi yang perlu kita keluhkan? Ya. Tapi manusia biasanya lebih banyak mengeluh. Ini dia. Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai Allah sudah memberikan, tapi kita tidak mensyukurinya. Maka ada teorinya begini. Bukan sebesar apa yang kita dapatkan, tapi harus kita pahami siapa yang memberikan kepada kita. Yang saya pernah sampaikan, dulu waktu saya di Gontor itu di pesantren, tidak pulang akhir tahun, nggak pulang Ramadan, lebaran di sana, dikasih duit 1.000 rupiah sama kiai. Itu duit 1.000 bukan 1.000-nya yang jadi masalah, yang ngasihnya, ya, yang ngasihnya sama dengan apa yang sudah Allah beri, yang sudah diberikan kepada kita. Yang ngasih siapa? Allah. Masya Allah. Ya lagian Allah ngasihnya dikit sih, gitu aja ya. Coba ngasihnya banyaknya. Banyaknya siapa yang ente mau kira-kira? Ya. Karena man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Kalau orang tidak bersyukur dikasih sedikit, yang gede pun nggak bersyukur. Selalu kurang. Kata ente kan habis Allah ngasihnya segini doang, berarti artinya yang dikasih sedikit atau banyak kata kita? Sedikit kan? Kata Allah, ente maunya seapa? Kira-kira kalau Allah langsung, ente maunya seapa? Kalau yang sudah dikasih aja ente tidak bersyukur, pasti besok dikasih lagi, pasti bilang kurang lagi. Ya, maka jalani hidup dengan apa yang sudah Allah berikan, fasilitas yang sudah Allah berikan kepada kita jangan disia-siakan. Karena bagaimanapun Allah selalu memberikan fasilitas kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak sanggup menghitungnya. Kita biasanya melihatnya selalu kurang. Maka ada orang tidak punya duit. Orang nggak punya duit, tapi dia sehat. Nggak punya duit tapi sehat. Lalu ada orang punya duit tapi sakit ginjal. Duitnya banyak tapi sakit ginjal. Dan dia lagi nyari ginjal buat gantinya. Kata yang punya duit, nih, duit saya banyak, tapi saya butuh ginjal. Ente punya duit enggak? Enggak. Ente pengen punya duit? Oh, ginjal ente saya beri. Dari punya ginjal, ya,
nggak punya duit, ginjalnya dibeli. Mending punya duit tapi sakit ginjal, atau mending nggak punya duit tapi sehat? Jawabnya sehat, punya duit. Ini yang masalahnya, bukan itu masalahnya. Ya. Jadi artinya kita ini kalaupun kita ndak punya duit tapi sehat, sebetulnya duit kita banyak. Ente jual aja tuh ginjal. Jadi duit gak? Jadi. Ya. Masya Allah. Ya. Kita ini hartanya banyak yang Allah berikan. Kalau mau diduitkan. Makanya duit itu tidak menyelesaikan masalah. Makanya nikmat yang paling besar apa? Sehat. Dia mah enak loh, duitnya banyak, tapi dia sakit mulu tahu. Cuma kalau sakit ente nggak ngelihat sakitnya sih, ngelihatnya enaknya doang. Ya. Maka ada model yang Rasulullah arahkan kepada kita, supaya kita memelihara diri dari hal-hal yang diharamkan. Yang sudah ada ini halal, jaga dengan sebaik-baiknya. Syukuri, Allah akan tambah. Jangan menambah yang sudah ada dia halal, ditambah dengan yang haram. Memang si duit haram dibeliin mobil baru larinya kencang nggak? Tetap sama aja. Nggak ada bedanya ini. Ya. Makanya dalam perintah zakat itu kata Rasulullah, ma khalatatis shadaqah au qala zakat illa afsadat. Sebut saja nisab zakat itu 100 juta. 100 juta. Dipotong 2,5% berapa? 2,5 juta ya, 2.500.000. 2.500.000 itu kalau bercampur dengan sisa 100 juta tadi, sisanya akan habis. Jadi bercampur barang yang haram dengan yang halal. Yang haramnya sedikit. 2,5 juta itu sudah dianggap haram. Karena dia harus dijakatkan. Tapi tidak dijakatkan, maka yang 100 juta sisanya habis. Afsadatku. Yang 2,5 juta akan merusak yang lainnya. Jadi tidak bisa dicampur antara halal dan haram. Maka kalau dalam perut kita ini masuk yang haram, ya, an-naru aula minhu. Neraka lebih tepat untuk menikmatinya. Kata Rasulullah, mazanallahu al-abda bizinatin afdal min zahadah fid dunya wa afaf batnihi wa farjih. Tidak ada perhiasan bagi hamba, keindahan. Yang indah ini dalam hidup kita ini apa? Ya, kata Rasulullah, yang paling indah dalam hidup ini adalah zahadah fid dunya. Zuhud. Zuhud fid dunya itu artinya tidak diatur oleh dunia, dunia yang ngatur kita. Di dunia ini kita butuh dunia nggak? Sangat. Nggak apa-apa lah mah gue miskin juga di akhirat, yang penting nanti masuk surga. Kalau masuk surga. Tapi memang harus ada perhiasan pada diri kita, yaitu jangan sampai kita hubud dunia. Yang cinta dunia itu yang kaya apa yang miskin? Coba. Dia cinta dunia, sebenarnya dia cinta dunia itu kaya apa miskin? Nanti renungin sendiri dah. Ya. Kan ada penyakit namanya penyakit wahan.
Penyakit wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, ogah mati. Itu namanya wahan. Ini yang cinta dunia, ogah mati sebutnya seperti apa orangnya? Duitnya banyak atau duitnya dikit? Duitnya banyak. Itu yang miskin aja kalau suruh mati nggak mau dia. Hah? Ini yang miskin aja nih, yang miskin, ya, nggak mau dia mati. Ternyata enak di dunia. Padahal hidupnya miskin dia. Nah maka zahadah fid dunya, zuhud di dunia ini adalah terlepas dia duitnya banyak atau duitnya dikit, tidak terjebak oleh dunia. Dia cinta dunia karena miskin, akhirnya dia nyari duitnya rajin, tapi ibadahnya enggak, bohongin orang rajin. Itu lebih parah itu. Ya, lebih parah. Ya, Ustadz boro-boro bisa ikut majlis taklim. Boro-boro bisa ke masjid. Habis usaha saya payah ini. Jadi lebih mengejar dunia, meninggalkan masjid, meninggalkan majlis taklim. Jadi zuhud di sini artinya apa? Jangan sampai dunia ini mengendalikan kita. Ya. Maka dunia itu adanya di atas apa di bawah? Ini yang kita injak nih dunia, Pak. Yang kita injak nih dunia. Yang ada di atas tuh di langit, yang di bawah dunia ini kita injek, ya, karena dunia ini dikata-kata adna itu sesuatu yang paling bawah, tapi kita taruh di atas, Masya Allah, berat. Maka ketika orang itu mengatur dunia, itulah perhiasan yang sangat indah. Dia kaya, tapi dunianya dijadikan untuk ibadah kepada Allah. Dia kaya, dia tidak terjebak oleh kesibukan dunianya. Lau sami'an nida fa'ajaba. Ketika dia mendengar panggilan sholat, dia bersegera menjawab. Ketika dia dipanggil oleh yang memberikan rizki, dia bersegera menjawabnya. Itu namanya zuhud. Sekarang kalau orang kaya, begitu mendengar adzan, dia bersegera ke masjid. Lalu orang miskin begitu mendengar adzan, dia bersegera ke masjid. Bagusan mana ini? Coba. Ini yang miskin kagak ke masjid, yang kaya ke masjid. Atau yang miskin ke masjid, tapi yang kaya enggak ke masjid. Masih mending. Maka jangan dijadikan ukuran apapun keadaan dunia kita. Yang harus kita ukur adalah, kalau saya contohkan tadi, ketika dia kaya, tapi begitu dia sami'an nida fa'ajaba, dia mendengar panggilan Allah, dia bersegera menjawabnya. Lalu si miskin, dia begitu mendengar adzan bersegera juga menjawab panggilan. Berarti yang menang di sini mana? Yang miskin. Karena nanti ini sama-sama masuk surga kan nanti nih. Yang kaya dengan takwa, yang miskin takwa, sama-sama masuk surga. Tapi sebelum masuk dulu nih. Ya, sebelum masuk kan ada imigrasi tuh kira-kira. Kalau yang miskin, tidak punya harta, apa yang mau ditanya?
Nggak ada. Yang duluan masuk surga siapa? Yang miskin. Tapi kalau yang kaya, ente dapat harta nyarinya gimana? Nyolong, bohong, macam-macam dah. Oh enggak, saya dapat harta dengan cara yang halal. Oke, kira-kira. Setelah ente dapat harta yang halal, lalu harta ente digunakan untuk jalan Allah atau tidak? Apakah dia dizakatkan atau diinfakkan dan lain sebagainya? Itu pertanyaannya sekitar itu. Yang miskin udah masuk surga. Ini yang kaya masih ditanya. Ya, jadi yang miskin udah asik-asik duduk di surga, yang kaya masih di imigrasi. Jadi kalau begini enakan mana? Ayo. Enakan. Jadi yang miskin mendengar adzan bersegera jawab. Yang kaya mendengar adzan bersegera jawab. Tapi besok ketika mau masuk surga, yang miskin duluan masuk surga, yang kaya belakangan. Bedanya cuma 1 hari. 1 hari itu hitungannya 500 tahun. Jadi yang miskin udah begini-begini, kira-kira yang kaya masih di luar. Ayo, milih yang mana sih? Ayo. Supaya makanya kita tidak boleh mengeluh dalam hidup ini. Karena yang kita jalani sekarang ini bukan masalah. Yang kita akan jadi masalah nanti ketika mau masuk surga. Ini mau masuk surga ini, bukan mau masuk neraka nih. Ya, mau masuk surga ini masih ada masalah juga. Maka di dunia tidak ada masalah. Soal kaya dan miskin tidak ada masalah. Tapi seberapa kita bersegera melakukan apa yang Allah perintahkan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardh. Bersegera. Ini yang di masjid, datang ke masjid, yang datang duluan orang miskin atau orang kaya? Yang jelas yang duluan muadzin. Ya. Ya, ini perlu dipahami oleh kita, ya. Jadi urusannya bukan urusan kaya atau miskin. Tapi seberapa kita menikmati apa yang sudah Allah berikan dan kita bersegera menjawab segala apa yang Allah perintahkan. Itu intinya. Karena kalau kita punya sedikit tapi tidak menikmati, punya banyak apalagi tidak menikmati, tidak ada artinya. Belum lagi besok kalau kita sudah tinggalkan dunia. Maka zuhud di sini tidak dipahami memang kalau dalam satu zuhud itu tarku dunia, meninggalkan dunia. Enggak. Dunia nggak bisa kita tinggalkan karena Allah kalau sudah cinta kepada kita, ya Allah akan memberikan apa saja kepada kita. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya makanya kan bahasanya rezeki, biar kita lari dari rezeki tetap akan datang seperti datangnya malaikat maut. Antum misalkan nggak mau kaya, misalkan mau kaya apa enggak? Misalnya antum saya nggak mau kaya, nggak mau, tapi tetap Allah akan mendatangkan harta itu. Seperti datangnya malaikat Biasanya orang nggak mau kaya jadi kaya. Karena kaya itu bukan berarti banyak. Kaya itu mensyukuri tadi. Tetap dia berinfak walaupun tidak sebanyak yang lain. Ada kiai itu Anda kemana-mana kerjanya ngajar aja di Kobong. Ya, Kobong tau Kobong? Kobong itu ya tempat untuk belajar di pondok. Pondok apa? Pondok salaf.
Saya lihat mobilnya 3 itu. Saya datang, mobilnya 3. Saya tanya, itu mobil buat apaan itu? Ya, mobil dikasih orang, katanya. Begitu bahasa. Dalam hati saya ini kayaknya kalau saya minta dikasih kali ini. Cuma saya nggak berani aja mintanya. Dia lebih banyak ngajar kok, lebih banyak dikobong. Ya, keluar tuh pasti tidak. Tapi mobilnya 3 dan mewah mobilnya, bagus. Dunia kalau sudah mau datang. Jadi untuk mendapatkan dunia itu nyari dunia atau dekat kepada yang ngasih dunia. Nah ini dari sini coba nih. Ya. Untuk mendapatkan dunia ini, kita cari dunia sampai kita lupa sama yang ngasih dunia, atau kita dekat dengan yang ngasih dunia. Ya, ini biar yang rajin nyari duit jangan terlalu serius nyari duitnya. Begitu terdengar suara adzan, udah, gue dipanggil sama bos. Itu memahaminya. Jadi jangan sampai kita lupa. Makanya urusan kehidupan ini biasanya kita lupa kepada siapa yang ngasih kepada kita. Makanya akhirnya kalau ngasih nyarinya kan kayak kemasukan setan gitu ya. Punya siapapun diambil. Karena dia pikir dengan cara beginilah dia dapat dunia. Maka zudul fid dunya. Ya. Itu adalah harus ada pada kita. Bukan berarti kita menolak dunia, enggak. Dunia kalau sudah datang kepada kita enggak ada yang bisa nolak. Enggak ada. Seperti datangnya malaikat maut. Kemudian wa'afab. Afab itu menjaga diri. Jangan mudah minta kepada orang. Kalaupun dikasih, kalau perlu masih ada nggak orang yang berhak daripada saya? Masya Allah. Ya. Kita mau dikasih, boleh kita terima. Tapi akan lebih baik kalau masih ada nggak yang berhak daripada dikasih saya, mungkin lebih afdol dikasih kepada yang nggak gampang ini. Jadi sudah dapat dikasih, ngambil lagi punya orang. Ya. Jadi afab di sini adalah menjaga diri. Kita tidak mudah minta, apalagi ngambil hak orang lain. Andaikan dikasih full, ya, kita tetap berpikiran ada enggak yang lebih berhak daripada saya. Ini terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu orang kaya bingung, yang kaya bingung, tapi yang kaya yang bertakwa. Karena orang kaya mau berinfak, mau berzakat, mau sedekah, ketika diberi dia tolak. Itu terjadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Di mana orang ada yang berpendapat bukan berarti orang itu semua udah kaya, bukan. Tapi mereka sudah merasa cukup dari apa yang sudah Allah berikan. Yang ada ini enggak cukup sudah. Diberi pun dia berpikir masih ada enggak orang lain yang lebih berhak daripada saya. Masya Allah. Makanya memang ada sifat Rasulullah namanya al-isar. Al-isar itu mendahulukan orang lain walaupun dia membutuhkan. Ini rada berat nih. Ini kalau pejabat begitu modelnya Masya Allah. Ini bukan pejabat gaji dapat, fasilitas dapat, komisi dapat juga lagi. Ya, udah gitu gimana lagi dapat lagi. Wow. Ya. Nah, maka afab ini menjadi model kita. Ya. Kan sebetulnya ketika kita tidak meminta, maka ada surat, kalau kita tidak meminta dan kita yakin Allah akan memberikan, nanti Allah akan memberikan kepada kita.
Masalahnya kalau dikasih buat apa? Ya. Karena rezeki itu tergantung apa yang mau kita keluarkan, Pak. Saya kasih contoh. Dulu saya pernah kontrak dulu. Bayar kontrakan itu kan 500 apa berapa? Sebutlah 500.000. Terus saya punya rumah. 500.000 ada nggak duitnya tuh? Nggak ada juga ternyata. Nggak ada. Mestinya kalau kemarin kita bayar kontrak 500.000 nggak kepake. Ternyata nggak ada juga. Orang tua saya pernah cerita dulu. Dulu waktu kamu ini kuliah pesantren katanya, saya harus kirim uang sekian tiap bulan. Walaupun kadang-kadang minjem juga katanya. Ya. Sekarang udah nggak ada yang pesantren, nggak ada yang kuliah. Duitnya ngumpul? Enggak juga. Betul Pak begitu ya? Masya. Maka antum mau mendapatkan pemberian dari Allah lebih banyak, anggarannya dibanyakin dulu. Saya harus infak sekian, saya harus ini sekian, baru turun tuh rezekinya. Jadi kalau antum nggak pernah berpikir untuk memberikan kepada yang lain, ya Allah tidak memberikan. Makanya kita sebagai orang tua akan nambah rezekinya ketika anak kita masih kita biayai. Begitu nggak dibiayai, duitnya datang apa enggak? Enggak ngumpul. Misalnya kan ngumpul ya. Logikanya sederhana memahaminya. Karena memang setiap manusia sudah Allah siapkan rezekinya. Makanya tidak boleh kita mengeluh. Antum kan cuma cukup 2 piring aja sama rokok sebungkus, ya udah segitu udah. Nggak pernah berpikir mau ngasih tetangga, nggak pernah, ya udah dapatnya segitu. Kata Allah emang anti maunya segitu doang sih. Tapi kalau antum berpikir saya harus makan, tapi saya berikan makan, saya harus begini, saya berikan, Allah akan turunkan. Jadi anggarannya diperbesar, Pak. Ya. Bukan anggaran buat sendiri, bukan. Anggaran untuk orang. Sekarang saya tanya, Pak. Jajan antum dengan kebutuhan orang lain banyakan mana? Ya. Antum ngerokok, kita makan. Saya ini nggak ngerokok, nggak makan. Nggak ngerokok, kayaknya jajan juga jarang saya. Walaupun saya nggak jajan, tapi bini saya yang jajan. Saya dapat bagiannya. Pertanyaannya, untuk sendiri sama untuk orang, itu banyakan mana? Ayo. Sebab kita akan diberikan oleh Allah sesuai dengan anggaran yang akan dikeluarkan oleh kita. Sebut saja sekarang, antum berinfak sehari berapa duit? Itu kira-kira ya. Antum berinfak sehari berapa duit? Ya, sebutlah 100.000 lah misalnya. Setiap hari saya 100.000 berinfak. Jajan antum 100.000 enggak sehari? Enggak kan? Ini ukuran rata-rata. Setiap hari berinfak 100.000. Berapa kebutuhan untuk antum sendiri? Lebih dari 100.000 atau kurang dari 100.000? Nah kalau kurang, Allah akan kasih lebih. Itu memahaminya. Makanya kan saya ada orang mengeluh, Ustaz, saya ini udah pensiun Ustaz. Urusannya apa yang dipensiun? Kan orang udah pensiun mulai ngeluh ya. Gajinya udah dikurangi, kira-kira gitu ya. Jadi kayaknya kalau mau berinfak kayaknya nggak bisa gede, kudu dikit aja. Ya udah ente dapatnya dikit. Ente pensiun tapi ente berpikirnya seperti ente masih pejabat. Bagaimana ente? Insya Allah Allah akan kasih jalan. Ini kalau udah pensiun mengeluh aja. Saya udah pensiun Ustaz. Yang lebih mengeluh lagi,
udah pensiun suruh nganterin cucu mulu ke sekolah. Bahkan bukan nganterin, suruh nungguin cucunya di sekolah. Dari jam 8 sampai jam 3. Ya. Saya pikir jadi pensiun udah enak Ustaz. Ya enak lah. Ternyata ya tidak seenak yang dibayangkan. Kenapa? Saya suruh nganterin cucu. Bapaknya ibunya kemana? Bapak ibunya kerja. Ya, saya nganterin cucu. Ternyata bukan nganterin, nemenin. Cucunya di dalam kelas, saya di luar. Kalau nggak ada, saya diintip mulu sama cucu saya. Ternyata udah pensiun lebih susah juga. Hidup ini tidak akan pernah mengalami kenikmatan kalau tidak pandai mensyukuri. Ya alhamdulillah saya punya cucu Ustaz. Ya, saya nganterin cucu ke sekolah. Mudah-mudahan anak saya jadi anak soleh. Nikmati. Nganterin cucu sama nggak punya cucu enakan mana? Ayo, itu. Dikasih nikmat memang ada resiko gitu. Afaf, menjaga diri, ya, menjaga diri. Jangan sampai kita ini lupa akan segala rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Saya kira ini yang bisa sampaikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan, yakinkan bahwa Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Bila itu sudah menjadi bagian hidup kita, jadi jangan lupa mensyukurinya. Karena sebanyak apapun kalau tidak disyukuri, pasti tidak akan kita bisa menikmati. Yang sedikit, iya sedikit juga sama. Ya, intinya sedikit banyak kita harus pandai mensyukuri. Karena kata Rasulullah tadi, man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Kalau dia tidak bersyukur yang sedikit, yang banyak pun enggak. Nah, makanya dunia ini harus kita atur, jangan dunia ngatur kita. Ya. Seberapa kebutuhan kita, bukan hanya untuk diri kita, lebih kepada untuk kepentingan orang banyak. Makanya tadi, ya, kalau antum infak 100.000, berarti antum jajannya tidak sebanyak itu. Atau 100.000 dibagi aja. Saya pokoknya setiap hari harus ngeluarin 100.000. 100.000 ini jajannya ini, berarti sisanya diinfakkan misalkan. Nah, itu memanage seperti itu bukan hanya untuk diri sendiri. Karena apa yang sudah Allah berikan kepada kita, ketika kita berikan kepada orang lain, maka akan terus berkembang dan bertambah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah sekalian. Penjelasan hadis materi yang begitu penuh waktu kita semua tentang kehidupan kita di dunia ini. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan hal itu kepada kita. Dan barang siapa yang kufur, maka Allah akan azab kita semua. Makanya yuk kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang kita terima. Demikian ya sekali. Dan akhirnya pada kesempatan ini kami silakan jamaah untuk dapat bertanya. Ya Pak yang menjadi silakan Pak. Assalamualaikum. Tip yang sederhana adalah apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, walaupun tidak maksimal.
Rasul menyuruh kita sholat duha. Berat nggak sholat duha? Berat. Ya, tapi jangan ditinggalkan. Paling tidak 2 rakaat. Mestinya 12 rakaat. Abdolnya 12. Ya 12. Saya sudah. Kalau tidak bisa 12, lah jangan sampai tidak sama sekali. Ma la yudraku kullu la yudraku. Jadi tidak ada istilah tidak mengerjakan. Mengerjakan walaupun tidak maksimal. Saya pagi-pagi nggak bisa ngaji Ustadz, karena saya jam sekian harus kerja. Oke, sampai jam berapa ente bisa? Setelah itu silakan pulang duluan. Jadi jangan alasan sehingga tidak melakukan sama sekali. Alasan oke, tapi tetap kita bisa melakukan walaupun tidak sempurna. Ya Ustadz, gaji saya sekian. Ya. Akhirnya jangankan buat orang, buat sendiri aja kurang. Ya udah, akhirnya kurang terus doanya begitu. Ya, tetap kita berpikir untuk orang lain walaupun sedikit. Sebut saja antum misalkan dapat uang sehari 50.000 misalnya. Buat istri sekian, buat ini sekian, buat ini sekian. Buat ente kan ada juga kan? Nah, buat ente yang dipotong, jangan buat istri yang dipotong, curang. Ya. Yang buat ente potong, ente jatahnya dari 50.000 berapa? Sebut saja misalkan 20.000, potong 1.000 buat infak misalkan. Jadi tadi tetap dari apa yang Allah berikan kepada kita, kita melakukannya. Jangan sampai tidak sama sekali. Sholat tahajud, ya Allah, sholat tahajud Ustaz bangunnya berat. Ya kalau antum bangun sebelum subuh cuma 2 rakaat, baca kuliah sama qul berapa menit? 5 menit cukup. Sudah itu aja. Antum cuma bisa itu. Allah paham betul sama antum. Antum yang nggak paham sama diri sendiri. Kita semua punya potensi, punya kekuatan. Ya. Dan Allah tahu kekuatan itu ada. Tapi sekecil apapun kita tidak gunakan. Sama dengan dalam riwayat man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi. Fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Ada kemungkaran. Kemungkaran itu harus dihilangkan. Ente bisa dengan menghilangkan dengan kekuatan ente? Nggak bisa, ya sudah. Ngomong. Ya. Ngomong takut juga ngomongnya. Ya sudah, kalau ngomong takut juga udah. Berarti satu lagi pintu yang selamat, doa. Ini pun nggak dipakai lagi. Nah. Terus apa yang mau ente perbuat? Ya, apa yang mau ente perbuat? Saya sering contohkan, antum tetangga antum nggak sholat subuh, mestinya antum bangunin, ketok pintunya. Berani? Hah? Enggak kan? Ya sudah kalau enggak. 1, hilang. Kedua, besok kalau ketemu, ente kemana aja nggak sholat subuh? Berani ngomong begitu? Ya kalau saya ngomong begitu galakan dia Ustadz. Oke, 1 lagi. Berarti doakan saja. Ya Allah, tetangga saya, ya Allah, ya tidak pernah bangun dan tidak pernah ke masjid. Mungkin dia sholat, kita husnudzon aja, sholat di rumah husnudzon aja. Ya Allah, berikanlah, bimbinglah untuk dia sholat ke masjid sebagaimana engkau sudah membimbing saya. Aman gak nih? Aman. Tapi kalau antum punya apa? Punya kekuatan, kan ada gubernur, setiap waktu sholat datang berhenti aktivitas, dia buat keputusan. Cakep gak dong? Walaupun belum tentu semua ngerjain, tidak apa-apa, tapi sudah punya keinginan. Pak RT nih, Pak RT keluarkan surat. Warga RT 06
Setiap mendengar adzan berangkat ke masjid. Walaupun belum tentu berangkat, belum tentu. Ya. Tapi surat itu akan menjadi saksi. Itu namanya yadun, kekuatan. Berani nggak tuh buat tanda tangan tuh? Ya. DKM mengeluarkan surat supaya warga yang sekitar Masjid Al-Ittihad kalau dengar adzan berangkat ke masjid. Kata warganya, dia aja kagak ke masjid. Ini masalahnya nggak gampang memang. Mau ngomong baik itu tidak gampang. Ya. Tapi kalau kita punya kekuatan, lakukan. Makanya kalau tiga tadi, ya, tidak punya kekuatan, nggak berani ngomong, satu lagi, udah, selamat udah. Doain aja udah. Itu juga nggak dipakai, masalah. Ya, makanya kembali tadi pertanyaan Pak Yadi, kita sadar ini perintah Allah. Kita melakukan apa yang Allah perintah. Cuma mampunya enggak, enggak. La yudraku kullu. Allah menyuruh, Nabi menyuruh kita sholat duha. Ada yang bilang 12, ada yang 8. Gua mah 2 aja dah. Enggak apa-apa. Rasul menyatakan sunnahnya sebelum tidur itu ada sholat witir. Sholat witir berapa rakaat? Maksimal 13. 13 ya Ustaz, 13. Ya sudah, kalau antum nggak bisa 13, satu aja Nah, ini masalah. Itu dia ya. Jadi begitu. Jadi semua kita menjalani hidup itu kan menjalani perintah Allah dan Rasul. Seberapa kita bisa melakukannya? Fattaqullaha mastata'tum. Lakukan sesuai dengan kemampuan kamu. Mudah-mudahan setelah 2 rakaat lama-lama nambah. Begitu Wadi? Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jamaah sekalian, karena waktu juga sekarang adanya pengajian kami cukupkan sampai di sini, dan akhirnya mari kita sama-sama tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majlis, diawali dengan doa sebelum istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah.